Pemirsa, ratusan siswa TK di Kota Madiun hari ini mulai mendapat makan bergizi gratis, namun pihak sekolah mengeluhkan ukuran lauk yang sulit dikonsumsi anak-anak. 150 anak TK Islamiyah Rahmatan Lil Alamin tampak antusias dan gembira saat mendapat paket makan bergizi gratis dari pemerintah. Dalam paket itu anak-anak mendapat nasi, ayam, sayur jagung tumis, tempe ditambah dengan buah semangka. Meski menunya cukup lengkap, namun beberapa anak tampak kesulitan saat mengkonsumsi daging ayam. Kepala sekolah berharap selanjutnya potongan daging ayam bisa disesuaikan dengan anak-anak didik. Cukup kalau untuk anak TK, tapi mungkin lebih untuk lauk-lauknya mungkin bisa dipotong kecil-kecil gitu kalau untuk yang daging supaya nanti mengunyahnya lebih bisa dikondisikan di mulut anak. Ratusan siswa TK di Kabupaten Malang, Jawa Timur juga mendapat makan bergizi gratis berisi nasi, ayam goreng, sayur, buah, dan susu kemasan. Meski anak-anak mengaku rasa makanannya enak, tapi ada beberapa siswa yang tak menyentuh sama sekali makanan tersebut karena selera siswa yang cukup beragam. Salah satu guru berharap program unggulan Presiden Prabowo ini bisa menyajikan menu yang bervariasi. Sebenarnya menunya sudah sangat pas dari Mas sempurna, dia sudah sangat baik, sudah sangat bagus untuk anak-anak. Cuma memang setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang memang di sini di sekolah kami ada anak yang tidak terbiasa makan nasi seperti itu. Mungkin nanti bisa divariasi dengan berbagai macam menu seperti kita kasih roti atau semacam itu, atau misalnya ditambahi puding atau semacam itu, Pak. Pemirsa, program makan bergizi gratis serentak dimulai di 190 titik di 26 provinsi. Lalu bagaimana evaluasi program makan bergizi gratis di hari pertama? Kita akan langsung membahasnya dengan staf khusus Kepala Komunikasi Kepresidenan Hafizul Mizan. Selamat sore Pak Hafizul. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pak Hafizul, secara umum disambut dengan sangat baik, tapi bagaimana evaluasi pelaksanaan hari pertama ini? Tantangan apa yang dihadapi saat pelaksanaan pada hari pertama ini? Ya, alhamdulillah ya. Dalam waktu kurang dari 100 hari, 78 hari pertama, pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional sudah berhasil mendeliver program prioritas utama dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil nantinya juga, dan juga kepada anak balita. Nah, kita menyambut dengan gembira karena memang program ini belum untuk keseluruhan dan dilakukan bertahap. Jadi hari ini baru terdapat 190 titik di seluruh Indonesia yang menjalankan program ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan laporan yang sangat beragam dari masyarakat, sambutan yang sangat meriah. Saya pribadi datang mendampingi Gubernur Lemhanas tadi di 5 dapur di Kota Depok dan 2 sekolah, dan sambutan sangat meriah. Dan kita berharap hal ini akan menjadi pertanda baik bahwa kedepannya program ini akan berlangsung dengan lancar, dan itu harapan kita bahwa investasi ke depan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Presiden Prabowo benar-benar bisa kita laksanakan dengan program makan bergizi gratis ini. Pak Hafizul, tapi di hari pertama ini adakah target yang ingin dicapai, Pak? Ya, pertama karena ini baru hari pertama, kita menjalankan di 190 titik. Yang pertama ini harus berjalan lancar dulu, karena sistem dari makan bergizi gratis itu dilayani per SPPG, per satuan unit pelayanan pemenuhan gizi, atau bahasa yang lebih simpelnya itu dapur. Di dapur itu ada kurang lebih 50 orang yang bekerja, termasuk kepala dapur, ahli gizi masing-masing, dan juga ada akuntan, asisten operasional yang bekerja untuk lebih kurang 3.000 packs, 3.000 porsi setiap hari. Dan mereka berjuang dari jam 1 dini hari sampai bisa mendeliver makanan itu ke sekolah-sekolah di pukul 9, pukul 8, sesuai dengan jam makan di sekolah itu masing-masing. Dan kita berharap di tingkat awal operasionalnya berjalan dulu dengan lancar dan masyarakat, anak-anak menerima program ini dengan baik. Kira-kira di tingkat awal seperti itu. Oke, dan ada catatan evaluasi berjalan dengan lancarkah pada hari ini?
Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Memang evaluasi yang dilakukan seperti yang kita dengarkan tadi di tayangan sebelumnya, hal-hal seperti itu mungkin ada yang potongan terlalu besar, ada potongan yang terlalu kecil, porsi yang terlalu besar atau terlalu kecil itu bisa langsung disampaikan ke dapur masing-masing. Jadi ya hal-hal yang sifatnya kasuistik di masing-masing wilayah itu langsung bisa diberikan input kepada dapur masing-masing. Jadi itu bisa selesai di tingkatan dapur tanpa harus naik ke tingkatan Badan Gizi Nasional di tingkat pusat. Jadi untuk evaluasi awal yang dimaksud oleh Kepala Badan Gizi kita melaksanakan evaluasi tiap hari adalah kita learning by doing. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, apapun masalah yang kemudian muncul di lapangan, sedapat mungkin langsung bisa diberikan solusinya di lapangan. Nanti masalah-masalah yang sifatnya harus memberikan solusi-solusi yang lebih sistemik terkait dengan sistem SOP itu mungkin bisa dirumuskan dan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kira-kira evaluasi juga dilakukan berjenjang seperti itu, Mbak Gani. Oke, evaluasi dilakukan secara berjenjang begitu. Asumsinya artinya dari pusat itu pengawasan yang dilakukan itu sampai dengan sejauh mana memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan lancar. Memastikan bahwa bahkan di tingkat daerah pun untuk pelaksanaannya itu selancar dengan pelaksanaan di tingkat pusat begitu ya. Asumsinya misalnya di ibu kota itu tentunya akan lebih mudah dengan infrastruktur yang mungkin lebih lengkap begitu. Seperti apa Pak Hafizul? Ya, penting untuk kita pahami bahwa program makan bergizi gratis ini adalah program Presiden Republik Indonesia. Artinya semua program ini, semua pemerintah itu bersinergi untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Termasuk itu penegak hukum, termasuk itu Departemen Kesehatan, termasuk itu pemerintahan daerah, akan bersinergi untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap program makan bergizi gratis. Jadi program ini tidak bisa kita pandang hanya BGN saja, tapi seluruh pemerintah akan terlibat secara aktif untuk mengawal program paling prioritas ini. Jadi keterlibatan penegak hukum dalam hal ini polisi, keterlibatan puskesmas itu sudah terintegrasi ke dapur masing-masing. Masing-masing dapur itu langsung memiliki koneksi langsung dengan puskesmas tempat. Jadi ketika ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, terutama terkait misalkan terjadi keracunan, misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, itu sudah langsung terbackup dengan sistem pemerintah, dengan sistem yang ada di negara kita. Jadi tidak serta-merta kita melihat ini ada satu IO yang menjalankan makan bergizi gratis, itu harus dikawal, tidak seperti itu. Tapi memang ini adalah sebuah sistem negara yang bekerja untuk memberikan makan kepada anak-anak kita di sekolah. Iya. Saya belum akan menyasar masuk ke kualitas, tapi lebih ke kuantitasnya terlebih dahulu, begitu ya Pak Hafizul. Yeah. Tapi ingin menanyakan soal kuantitas. Saya akan menanyakan ke kualitas nantinya gitu untuk memastikan gitu ya untuk jaminan keselamatan dan keamanannya juga begitu ya dari standar kualitasnya. Tapi kalau untuk kuantitasnya kan kita berharap jumlah penerima manfaatnya ini juga akan bertambah. Yeah. Yang kita ketahui sekarang targetnya untuk di hari pertama ini ada berapa? Berarti 400.000 sampai dengan 600.000 penerima manfaat begitu ya? Betul seperti itu Pak? Ya. Atau lebih banyak lagi? Di hari pertama Badan Gizi Nasional mengkonfirmasi kita memiliki 190 titik dapur. 190 titik dapur itu melayani per dapurnya itu 3.000 kira-kira 3.000 peks atau 3.000 anak. Jadi ketika itu dikalikan 150 ya mungkin kira-kira sebanyak 600.000. Jadi tapi dalam 1 bulan kita berharap ini sudah tumbuh menjadi 937 titik di akhir Januari bahkan sampai di akhir Februari. Dan dalam tahun ini sesuai dengan perencanaan yang ada, kita berharap ini mencapai 5.000 titik. 5.000 titik yang kita targetkan dalam tahun 2025 itu akan melayani sekitar 15 sampai 20 juta anak di seluruh Indonesia. Itu dengan anggaran yang sudah disiapkan pada tahun 2024 untuk APBN tahun 2025. Jadi kira-kira meskipun belum menjangkau seluruh anak Indonesia di tahun 2025, setidaknya 15 sampai 20 juta anak berhasil terlayani makan bergizi gratis pada tahun 2025. Di dalam jangka panjang sampai 2029, kita berharap semua anak Indonesia dengan target jumlah 82,9 juta anak itu sudah mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, termasuk sekolah swasta, pesantren, madrasah,
semuanya kita berharap di akhir tahun 2029 sudah mendapatkan layanan makan bergizi gratis. Kira-kira secara kuantitas seperti itu Mbak Kani. Oke. Tapi kalau kita bicara untuk di bulan pertama ini, berarti itu akan dilakukan secara bertahap terlebih dahulu begitu ya. Nah, kalau untuk standar menunya itu bagaimana memastikan standar menu di masing-masing daerah gitu? Karena kalau kita bicara mengenai standar menu, misalnya ada yang mempertanyakan kenapa di daerah yang ini dapat susu, di daerah yang lain tidak dapat susu, itu kan kemudian menjadi topik perbincangan juga begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Standar menu itu seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita harapkan gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak Hafizul. Badan Gizi Nasional dalam hal ini tidak menetapkan secara spesifik tentang menu. Jadi menu itu benar-benar diatur oleh masing-masing ahli gizi yang berkuasa penuh di masing-masing dapur. Yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional adalah standar kecukupan gizi, di mana harus dipastikan bahwa di setiap porsi itu ada karbohidrat, ada protein, ada serat, ada buah. Makronutrisi harus benar-benar terpenuhi. Dan kemudian ahli gizi di masing-masing dapur mempelajari dan menyusun sistem menu yang mereka yakini mampu untuk mereka sediakan, tersedia di wilayah masing-masing. Tentu berbeda ketika ada sayur yang tersedia di Pulau Jawa tapi tidak tersedia kemudian di Papua. Nah, ini membutuhkan pendekatan di masing-masing dapur, apa menu yang kira-kira menurut mereka cocok dan tersedia di daerah mereka masing-masing, sehingga mereka bisa atur sehingga tidak memberikan kebosanan juga kepada anak-anak. Terkait susu, untuk susu memang faktanya susu kita masih 80% kalau saya tidak salah tuh masih impor dari luar negeri. Jadi kebijakan dari Badan Gizi Nasional adalah susu ini sementara hanya ada di wilayah-wilayah yang di Indonesia yang dimana kita ada produksi susu. Jadi yang hari ini sudah memiliki susu misalnya di Cimahi itu memiliki susu karena memang di daerah Cimahi ada peternakan dan produksi susu dan itu dimasukkan ke dalam botol kaca. Jadi anak-anak itu juga sudah mendapatkan susu di Cimahi. Jadi kita memang berfokus kepada pangan-pangan lokal juga. Jadi ketika kita pangannya pangan lokal, otomatis biaya bisa ditekan dan kemudian masyarakat yang di luar makan bergizi gratis, petani, nelayan, pengusaha kecil, UMKM juga ikut terberdayakan dengan program makan bergizi gratis ini. Kira-kira seperti itu Mbak Kani. Oke, kalau kemudian ada catatan perbaikan untuk pelaksanaan pada hari ini, ada tidak? Apa yang bisa dilakukan? Catatan perbaikan itu akan ada setiap hari, esok hari begitu. Jadi ya? memang ini karena kan akan bergulir terus. Karena ya? ini program ini begitu besar ya, dari Sabang sampai Merauke, dari TK sampai SMA. Jadi perbaikan itu benar-benar sebuah perbaikan sistem yang hari ini kita baru mulai. Hari ini kita baru mulai merasakan bahwa ada investasi negara untuk anak-anak kita. Dan ini hari ini dimulai dan alhamdulillah berjalan lancar. Sampai hari ini semuanya terlihat smooth, meskipun baru 190 titik dapur ya, kali 3.000 anak, pelan-pelan ini akan ditambah, dan kita akan belajar setiap hari dari apa yang sudah kita pelajari dari 190 dapur, akan tumbuh jadi 1.000 dapur, 2.000 dapur, 3.000 dapur, sampai akhirnya ini menjadi melayani 82,9 juta anak-anak Indonesia. Jadi memang kita mohon doanya ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa program ini bisa berjalan dan terkait pengawasan juga masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan secara langsung. Jadi silakan memberikan input kepada masing-masing kepala dapur di masing-masing tempat. Jika seperti hal yang tadi ditayangkan juga langsung disampaikan. Jika ada potensi terjadinya korupsi, potensi terjadinya kejahatan di situ langsung dilaporkan kepada kepolisian juga. Karena bagaimanapun dana yang akan digunakan ini adalah dana yang bersumber dari masyarakat juga. Baik Pak Hafizul. Ini dikembalikan lagi ke masyarakat dan itu masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan seperti halnya penegak hukum juga. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hafizul atas wawancaranya. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.